Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, dalam sebuah kisah ada seorang yang ahli maksiat. Saking banyaknya dosa dan kesalahannya semasa hidupnya, seseorang ini telah membunuh 99 orang semasa hidupnya. Lalu dia ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang pemuda ini pergi menemui ahli ibadah. Dia bertanya kepada ahli ibadah, "Wahai ahli ibadah, wahai abid, saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang saya lakukan, banyak kesalahan. Saya ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu seorang abid ini, ahli ibadah ini bertanya kepada seorang pemuda yang ahli maksiat tersebut, "Wahai seorang pemuda, apa dosa yang engkau lakukan semasa hidupmu? Apa maksiat yang telah engkau lakukan?" Lalu seorang pemuda ini berkata, "Wahai ahli ibadah, saya semasa hidup saya telah membunuh 99 orang. Maka saya ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu ahli ibadah ini menjawab, "Wahai ahli maksiat, wahai pemuda yang penuh bergelimangan dosa, engkau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau telah membunuh 99 orang. Maka Allah tidak akan menerima taubat." Mendengar perkataan seorang ahli ibadah tersebut, pemuda ini sontak langsung membunuh ahli ibadah tersebut, sehingga genaplah yang ia bunuh semasa hidupnya 100 orang. Saudaraku dimanapun berada, setelah itu pemuda ini tidak berputus asa. Dia pergi lagi mencari ahli fikih, orang yang benar-benar paham dalam agama. Lalu dia temui seorang ahli fikih, seorang ulama yang paham dengan agama. Pemuda ini bertanya, "Wahai Syekh, saya ingin bertaubat kepada Allah karena saya banyak dosa, banyak maksiat yang telah saya lakukan. Saya telah membunuh 100 orang dalam hidup saya. Maka saya hari ini ingin kembali ke jalan Allah. Apakah Allah menerima taubatku?" Kata seorang pemuda tersebut kepada seorang syekh yang fikih ataupun yang paham dengan agama. Lalu syekh ini menjawab, "Wahai pemuda, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bersih dan mencintai hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Saudaraku dimanapun berada, saya ini langsung menjawab, Allah menerima taubatmu asalkan engkau tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Dan syarat salah satunya yaitu engkau tinggalkan tempat tinggalmu, engkau tinggalkan negerimu karena negerimu tidak baik bagimu. Lalu pemuda ini gembira senang hati mendengar ucapan jawaban yang telah diberikan oleh seorang syekh kepadanya. Lalu pemuda ini pergi
dan meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya yang selama ini ia tempati. Setelah di tengah jalan, ternyata seorang pemuda ini telah sampai ajalnya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar bahwasanya lelaki ini milikku, kata malaikat azab. Datang malaikat rahmat, lelaki ini telah bertaubat, maka dia milikku, kata malaikat rahmat. Lalu persoalan ini sampai ke malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan yaitu wahyu kepada malaikat azab dan kepada malaikat rahmat. Ukurlah mana yang paling dekat lelaki tersebut. Apakah lelaki ini tersebut dekat dengan negeri yang ia tempati, ataukah negeri yang ia tuju, ataupun ia yang akan didatanginya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab dan malaikat Jibril mengukur lelaki tersebut. Langkahnya ternyata lebih dekat kepada negeri yang akan ditujunya dan jauh dari negeri yang ia tinggalkan. Maka malaikat rahmat pun bergembira karena lelaki tersebut yaitu termasuk orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dimanapun berada, ketika kita melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, kesalahan, dari yang dapat kita ambil dari pelajaran sejarah tersebut adalah jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah mencap diri kita seorang ahli maksiat, seorang penuh dosa, bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan dosa hambanya selagi hambanya mau mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.